Salam Karateka OS, perkenalkan saya Senpai Ispion dan 3 Inkai MSA 12774. Saya terjun ke dunia karate pada tahun 89. Kebetulan saya waktu itu tentara remaja, jadi kita wajib ikut bela diri militer, khususnya karate. Dan untuk cinta itu memang perlu proses ya. Ketika saya sudah berkeluarga, punya anak-anak saya pun terjun ke dunia karate, dan alhamdulillah anak-anak itu juga berprestasi sampai saat ini, dan alhamdulillah saya juga bisa membawa atau bisa merekrut, mendidik anak-anak karate yang lainnya. Nah, betul. Naik tingkat memang bukan hanya sekedar mengganti warna sabuk dari putih ke kuning, kuning ke hijau dan seterusnya. Tapi naik sabuk atau naik tingkat artinya itu akan menambahkan ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, membentuk kepribadian yang lebih matang lagi untuk bertanggung jawab juga kepada dirinya sendiri. Ya, karate itu membentuk satu kepribadian yang jujur dan luhur, menjaga sopan santun, dan insya Allah berakhlak mulia. Orang karate seperti itu. Harapan saya sangat besar kepada mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi atlet-atlet yang tangguh, karateka yang tangguh, yang bisa membawa nama baiknya, nama bangsanya, juga membawa nama sekolah Al-Fatih ini. Mudah-mudahan Al-Fatih ini terkenal bukan hanya di kota, tapi di provinsi, mungkin di internasional nanti, ya, nasional dan internasional. Oke, baik. Kita semua tahu ya, kalau disiplin itu semua peserta didik harus punya, dan itu menjadi salah satu nilai karakter yang terus kita tanamkan ke anak-anak. Dan kami melihat bahwa di karate ini maupun di berbagai jenis bela diri yang lain, disiplin itu menjadi salah satu hal mutlak yang harus peserta punya. Karena sebagus apapun program, sebagus apapun kegiatan, kalau nggak disiplin itu nggak ada gunanya. Ya, baik disiplin waktu, disiplin pengelolaan diri, disiplin gerakan, disiplin terhadap instruksi atasan dan sebagainya. Nah, sehingga dari sini kami melihat bahwa karate ini bisa menjadi salah satu sarana, salah satu media untuk anak-anak itu belajar disiplin. Anak-anak bisa melatih dirinya sehingga nanti dari sini disiplin itu bisa diterapkan di kelas, selain dari pembiasaan-pembiasaan, kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah. Ya, sebagai salah satu program yang memang sekolah sendiri yang adakan, ya, maksudnya bukan karate yang menawarkan, jadi sudah sewajarnya, sudah semestinya sekolah itu bertanggung jawab. Sudah semestinya sekolah itu ikut mensupport sepenuhnya, baik dari segi moral, segi finansial, maupun dari segi sarana dan prasarana. Salah satunya ya kegiatan ini, ketika ada permohonan untuk kerjasama, kami upayakan untuk bisa mendukung. Salah satunya yaitu kami upayakan sarana dan prasarana ada yang kita punya, kita kerahkan semuanya, dari tempat, kemudian sound system, dan tempat-tempat yang memang bisa digunakan, kami kerahkan semuanya. Termasuk lagi jika ada event-event atau kompetisi di luar, kita upayakan untuk anak-anak ikut. Ya, tidak hanya 1-2, tapi kalau bisa semuanya. Dan di situ akan terbentuk nantinya semangat anak-anak, itu juga dukungan moral yang kita berikan. Karena sebagai bentuk perlindungan diri di zaman sekarang ini, rasanya anak cewek penting punya kemampuan bela diri untuk melindungi dirinya sendiri. Terharu dan bangga banget melihat perjuangan dia buat latihan tiap hari, sampai kalau pulang ngeluh capek tapi dia tetap semangat berlatihan. Kakak, terima kasih sudah berani tampil, sudah mau berjuang sampai sejauh ini. Tetap semangat ya, latihan terus. Ibu bangga sama kakak. Milih karate ya, sebenarnya kan kita lihat dari
olahraga. Pertama saya lihat dari olahraga bukan seperti kirim anak ke karate bu untuk kelahi, jago kelahi, tidak. Jadi satu milih karate karena untuk olahraga, kedua untuk menguasai juga ilmu bela diri, dengan ketiga itu untuk fisik ya, fisik anak dan juga mental dan melatih juga kedisiplinan anak itu supaya anak tuh nggak males. Kalau karate itu kan harus disiplin, harus on time, olahraganya harus kuat gitu ya, lari, push up dan segala gitu. Bangga dan suatu proses ya dari dia step by step untuk naik ke tingkat lebih tinggi, dan tentunya kita pasti support lah. Makanya hari kita datang nunggu, antarin, temanin pagi-pagi terus sampai ini masih nungguin sampai selesai. Nanti mudah-mudahan hasilnya akan baik. Pertama pasti ucapan selamat ya. Teruslah berjuang nak, untuk anak terus berjuang, jadilah orang yang tidak gampang menyerah dan tidak pernah menyerah gitu. Tiba setiap saya ngapalin materi buat ujiannya, senpai saya lebih rajin buat latihan, udah itu aja. Pesan jangan pernah menyerah, terus rajin-rajin buat latihan, terus tetap semangat. Jadi menurut saya orang yang membuat saya semangat di dojo ini adalah Bang Thomas. Kenapa ya? Karena Bang Thomas ini adalah salah satu yang saya kagumi karena dia jago di kumite. Jangan pantang menyerah, semangat, dan tetap harus berprestasi.